uniknya. Jadi tadinya akhirnya ada pertanyaan gitu ya. Jadi siapa aja sih yang melayani? Siapa? Kita sadar kita milik Allah, melayani itu adalah bukan cuma di gereja doang gitu. Kita kira kan emosi di gereja di sini. Siapkan dalam Tuhan yang mempersiapkan semuanya, dan akhirnya semuanya itu bisa digunakan untuk melayani kepada Tuhan.
siapa aja sih yang melayani? Siapa? Kita sadar kita milik Allah, melayani itu adalah doang gitu. Kan kira pas emosi dia udah di gereja dan sini. Siapkan dalam Tuhan yang mempersiapkan semuanya, dan akhirnya semuanya itu bisa digunakan untuk melayani kepada dalam Tuhan. Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama saya Grace Eman dalam Kalvari News. Saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Untuk kaum wanita, tanggal 20 Mei ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Herdemei Saerang dengan tema Siapkah hatimu untuk beribadah? WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 20 Mei akan mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Amsal Sadikin. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 20 Mei pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Work-Life Balance 3.0 Finance. Bagaimana anak muda mengatur keuangannya? Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan Faster Fellowship pada hari Sabtu tanggal 20 Mei. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together, Kalvari News, this is my church. Shalom jemaat Kalvari sekalian, bersama saya Grace Eman dalam Kalvari News. Saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Untuk kaum wanita, tanggal 20 Mei ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Herdemei Saerang dengan tema Siapkah hatimu untuk beribadah? WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 20 Mei akan mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Amsal Sadikin. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 20 Mei pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Work-Life Balance 3.0 Finance. Bagaimana anak muda mengatur keuangannya? Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan Faster Fellowship pada hari Sabtu tanggal 20 Mei. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together, Kalvari News, this is my church. Ada pengumuman bagi kita bahwa hari Kamis ini akan diadakan ibadah kenaikan. Jadi mari kita bersama-sama datang ke tempat ini, kita beribadah bersama, kita bersyukur untuk kenaikan Tuhan Yesus. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua,
mengajak untuk kita terus mengikuti kebaktian 3 dan mengajak setiap teman kita, kenalan kita dimanapun berada supaya kita bisa beribadah bersama, kita memuji Tuhan bersama dan kita bertumbuh bersama melalui kebaktian 3 dan melalui setiap ibadah kegiatan yang ada di gereja ini. Baik, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, saya mengundang kita berdiri, kita mau berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh berkumpul. Di tempat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong agar apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Dan kami bisa bertumbuh lebih lagi melalui ibadah kami, melalui persekutuan kami, dan melalui apa yang akan kami dapat dalam firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, better together, Calvary, this is my church. Mari kita sambut tim worship hari ini. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat semua. Saya undang bangkit berdiri sekali bersama-sama lagi. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, kita mau akan pujian ini bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara sama-sama semua menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya, judul lagunya tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba
Ada sebuah lagu baru yang akan kita belajar hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu tema minggu ini apa? Ada yang tahu? Selain hamba-hambanya atau selain gembala-gembala dan pendeta-pendetanya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Tema minggu ini adalah beribadah bersama mendatangkan berkat. Amin gak sih? Kalau kita beribadah bersama mendatangkan berkat. Ketika bicara berkat, kita artinya berkata bahwa Tuhan selalu menyiapkan atau mencukupi dan memberkati kita. Setuju? Dan ketika kita bicara mencukupi, kita nggak bicara masalah angka, kita nggak bicara masalah materi, tapi segala hal Tuhan penuhi. Ada yang hidupnya di sini Tuhan belum penuhi hari ini? Ada? Yang Tuhan belum cukupi ada? Selain saya nggak bicara angka ya, karena kalau bicara angka di Alkitab, seorang janda pun memberi persembahan yang kecil tapi Tuhan lihat loh. Tapi yang kita bicara adalah segala sesuatu dalam hidup kita Tuhan cukupi. Amin. Lagu baru ini berkata, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita mau belajar bersama-sama, saya dan Singer akan menyanyikan satu kali, lalu kita akan menyanyi bersama-sama, oke? Siap. Minta tolong keyboardnya. Jesus is enough for me. Jesus is enough for me. Masa oke ya. Terindah, itu di tengah badai, tak akan kuragukan kasih-Mu bagiku. Ku kan terus bernyanyi, Jesus is enough for me. Hidupku takkan kekurangan lagi, tak lagi mencari. Yesus segalanya yang ku perlu. Jesus is enough. Jesus is enough for. Refnya aja ya. Jesus is enough. Jesus is enough for me. Coba refnya sekali lagi. Refnya. Jesus is enough. Hidupku takkan kekurangan lagi, tak lagi mencari. Yesus segalanya yang ku perlu. Jesus is enough for me. Hidupku takkan kekurangan lagi, tak lagi mencari. Yesus segalanya yang ku perlu. Jesus is enough for me. Jesus is enough. Jesus is enough for me. Jesus is enough for me. Kurang lebih begitu ya. Kita bangkit berdiri sama-sama sekali lagi. Saya minta Lina bantuin saya nyanyi di sini. Oke. Terindah bagiku
Tuhanlah yang mencukupi segala kebutuhan kita, amin. Kita mau angkat pujian sekali lagi bersama-sama, walau di tengah badai, Tuhan selalu menyertai kita, haleluya. Di tengah badai, Tak akan ku ragukan kasih-Mu bagiku. Ku kan terus bernyanyi sama-sama. Jesus is enough for me. Hidupku takkan kekurangan lagi, tak lagi mencari Yesus segalanya yang ku perlu. Jesus is enough for me. Jesus is enough for me. Jesus is enough. Jesus is enough for me. Jesus is enough for me. Yesus segalanya yang ku perlu. Jesus is enough for me. Yesus segalanya yang ku perlu. Jesus is enough. Jesus is enough for me. Jesus is enough. Jesus is enough for me. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini Lina akan memberikan sebuah kesaksian. Saya persilahkan. Oke, wow. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Pada sore hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih terlebih dahulu kepada Pastor Gins dan juga keluarga dan juga pendeta muda Trivena dan juga bersama dengan istri. Terima kasih untuk kesempatan dan juga jemaat yang hadir pada sore hari ini. Ini adalah pertama saya kembali tampil untuk menyampaikan sebuah kesaksian after COVID. Setelah COVID tahun 2019 itu benar-benar tidak ada pelayanan sama sekali. Tidak ada sama sekali diundang kemanapun. Dan ini adalah pertama di tahun 2023. Kita tahu bahwa 3 tahun yang lalu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu dari dampak dari COVID-nya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada usaha yang sudah banyak tutup. Atau mungkin kesehatannya terganggu karena COVID. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya untuk kita semuanya. Sampai kita bisa bertemu pada sore hari ini dan bertemu di depan hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan begitu dengan aku secara pribadi, aku sungguh bersyukur. Tahun 2017 aku datang ke Jakarta. Aku ingat banget dulu masih kinyi-kinyi gitu kan. Belum tahu apa-apa dan masih kunyel. Gak tahu tentang mode, gak tahu tentang namanya tubuh berdandan. Tetapi di Jakarta ini setelah saya masuk ke STTBK dan juga ikut melayani di gereja ini, I'm just so great karena Tuhan memperlengkapi aku dari tempat ini gitu. Sampai memang di tahun 2022 dinyatakan sudah lulus, akhirnya aku menerima apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan aku. Dan Tuhan percayakan pekerjaan dan juga pelayanan yang lebih luar biasa. Dan bahkan Tuhan masih percayakan aku untuk bisa stay di Jakarta ini. Dan begitu banyaknya hal yang aku lihat waktu di STTBK itu banyak adik-adik kelas aku ataupun seangkatan aku itu malah mereka baliknya itu ke kampung halaman mereka gitu. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Tuhan ternyata masih kasih aku kesempatan untuk bisa melayani Tuhan di kota Jakarta ini. So buat teman-teman, adik-adik aku mungkin yang sedang menempuh pendidikan di STTBK, mungkin tugas-tugasnya banyak atau sedang ujian, don't worry. Karena itu bagian dari proses kamu untuk bisa nanti keluar dari tempat ini dan melihat pelayanan yang sebenarnya itu bagaimana gitu. So aku mau ucapkan terima kasih banyak dan saat ini aku mau ngajak teman-teman dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau nyanyi bareng. Mungkin ini lagunya jarang didengar, tetapi semoga ini memberkati kita semuanya yang hadir pada malam hari ini.
Yang udah mulai tahu, kita nyanyi bareng-bareng ya. And I never want you, yeah, be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, oh, deeper in love with you. Jesus, I would of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer. Jesus, I'm in love with you. Oh, Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, oh, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Oh, Jesus, I want more of you. Draw me closer, oh, closer to your heart. Oh, draw me closer, oh, closer to your heart. Draw me closer, oh, closer to your heart. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya.
terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu kami dicipta untuk-Mu Tuhan. Kaulah penulis hidupku, dan Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang dari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang dari wajah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai sama-sama sekali lagi. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Inilah kami yang siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dalam penyembahan kami Tuhan. Mengejar hadir, mengejar segala kebaikan-Mu Tuhan. Mengejar kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap
untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami melalui Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kami dapat, kami terima, berguna, bermanfaat, menjadi nasihat yang baik bagi kami, dan juga dorongan yang besar bagi kami untuk mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menerangi kami semuanya, supaya benar-benar firman Tuhan yang kami dapat pada kesempatan di sore menjelang malam ini menjadi pedoman dan penuntun dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan ini. Biarlah semua terjadi seturut kehendak Tuhan saja, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, kita sudah disegarkan bersama dengan penyembahan ya. Puji-pujian yang sudah dibawa. Wow, luar biasa ya. Kalau kita merenungkan hidup ini, sebenarnya inilah sesungguhnya yang Tuhan mau buat kita ya. Yaitu terus menyembah, terus memuji dan memuliakan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang lain ya, selain memuji dan menyembah Tuhan. Karena nanti di surga, yang aktivitas kita yaitu memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu di surga. Jadi sebenarnya di dunia ini saya selalu pakai istilah ini, namanya apa? Gladi bersih ya. Buat kita nantinya di surga itu ya luar biasa. Kalau di dunia saja sudah luar biasa, apalagi di surga. Dan memang itulah yang nantinya kita akan lakukan di dalam dunia dan akhirnya di surga kekal untuk selama-lamanya. Kalau pada kesempatan di minggu ini ya, kita dibawa kepada satu tema beribadah bersama mendatangkan berkat. Wow, kalau bicara berkat, pasti siapa yang tidak mau? Semua pasti mau ya kalau bilang berkat. Ya, berkat itu selalu kita rindukan, bahkan selalu kita minta kepada Tuhan supaya kita diberkati. Doa pun paling banyak kalau diukur ya, pasti permohonan-permohonan yang berkaitan dengan berkat. Selalu doakan supaya saya sehat ya, supaya saya kuat. Kalau yang bekerja biar semua lancar, usahanya berjalan lancar, pasti itu ya. Tidak pernah kita minta kepada Tuhan, Tuhan supaya saya sakit ya, supaya saya lemah, supaya bisnis saya tidak lancar. Tidak ada pasti doa yang seperti itu ya. Tidak ada pasti. Yang ada pasti kita minta berkat yang selalu yang baik, yang sesungguhnya yang selalu kita minta. Tapi hari ini saya mau membawa kepada kita bukan bicara tentang materi. Kalau materi sudahlah, semua di sini kan tadi sudah dikatakan sudah diberkati ya, amin. Semua sudah mengalami berkat Tuhan kan? Benar, amin ya. Sudah diberkati, terutama kehidupan dan kesempatan. Itu berkat saudara. Kalau Anda masih ada sampai saat ini, wah itu berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya tidak berbicara tentang hal itu. Garis bawahi bahwa tidak bicara tentang materi, tetapi lebih kepada yang bagi saya itulah kalau terjadi dan kita alami dan kita lakukan, berkat itu pasti akan dialami dan dirasakan. Kalau kita melihat ya, dalam bagian ini bagaimana Yosua ya di masa akhir hidupnya, dia memberikan satu tantangan ya, satu tantangan sekaligus juga pilihan ya. Ada banyak pilihan-pilihan yang ada, tapi di sini luar biasa ya ketika dia berkata begini di dalam ayat 14 Yosua pasal 24. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas ya, firman Tuhan ini sangat jelas. Itulah sebabnya dikatakan Yosua mengingatkan dengan tegas supaya mereka orang Israel atau bangsa Israel ini tetap memegang teguh. Saudara, kita tahu bangsa ini ya. Bangsa ini kayaknya timbul tenggelam ya. Mereka itu menjalani kehidupan itu, wah sepertinya semangat, tiba-tiba luntur lagi, lemah lagi. Karena itu kalau kita lihat di dalam pasal pertama sebelum Yosua membawa yang namanya bangsa yang besar ini untuk masuk ke tanah perjanjian, firman Tuhan datang kepada Yosua. Mengingatkan kepada mereka supaya mereka itu tidak menjadi tawar hati. Tidak menjadi takut dan gentar. Karena firman Tuhan yang sama sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa pada waktu Musa masih memimpin mereka. Tetapi ketika Musa meninggal, firman Tuhan kembali datang kepada Yosua, tidak ada pergeseran janji yang diberikan Tuhan kepada Yosua ketika dia dipercayakan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dalam bagian ini hanya ada penegasan, dikatakan jangan tawar hati, jangan kecut ya. Tetapi mereka dibawa untuk apa? Percaya. Lakukan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau mau beruntung, mau berhasil, dikatakan apa? Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu dalam pasal pertama. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi di dalam pasal terakhir ini, coba bayangkan dalam bagian ini. Perhatikan baik-baik. Dia mulai dengan ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Ada pesan yang sama yang tidak berubah, yang diyakini oleh Yosua. Dia kembali menegaskan di masa umurnya sudah tidak lama lagi kalau kita lihat di sini menjelang kematiannya. Mengumpulkan semua umat Tuhan, pemimpin dan lain sebagainya. Lalu dia berbicara kepada mereka. Oleh sebab itu artinya sebelumnya Yosua bicara bagaimana penyertaan Tuhan buat mereka. Yosua berbicara kepada mereka bagaimana mereka mengalami keberkatan-keberkatan yang dari Tuhan. Yosua bicara bagaimana mereka mengalami bagaimana Tuhan ada dan Tuhan bersama dengan mereka. Yosua bicara oleh sebab itu di sini katakan sebelumnya dia bicara bagaimana Tuhan sudah menolong mereka dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi coba kembali renungkan dalam bagian ini dia berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Dipertegas lagi. Artinya ini menjadi satu hal yang penting bagi umat Tuhan. Yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Lalu dipertegas lagi dengan tulus, ikhlas dan apa? Dan setia. Takut akan Tuhan, beribadah kepadanya dengan apa? Tulus dan setia. Saudara tahu bangsa ini ya kadang tidak tulus, kadang juga tidak setia. Karena itu dipertegaskan lagi kepada mereka, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Lanjut. Kepada bangsa ini ya, sudah, terus saja, sudah. Pilihan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Yosua membawa kepada mereka tentang satu pilihan yang penting dalam hidup mereka. Pilihan ini sebenarnya kalau kita lihat, ya seperti yang difirmankan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Artinya mereka dibawa untuk apa? Benar-benar, ya betul beribadah, betul berbakti, setia dan taat. Dan ini menjadi satu tantangan buat mereka kembali. Selanjutnya, sesungguhnya bangsa Israel ini bisa apa? Bisa memilih kan? Banyak pilihan. Kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Yosua berkata,
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir. Lalu ayat 15 dipertegas lagi. Yaitu Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, itulah pilihan-pilihan sebenarnya yang memang umat Tuhan, bangsa Israel bisa memilih. Karena itu dalam kesempatan ini Yosua dengan penuh keyakinan memberitahukan kepada mereka. Kami di sini dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah menolong mereka. Dengan mata mereka menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Tuhan menumpas semua yang ada di Kanaan itu. Orang Amori dan lain sebagainya. Yang sudah disebutkan di dalam pasal 1. Dan terbukti bahwa benar bahwa janji Tuhan tergenapi dan terrealisasi, terwujud pada waktu zamannya Yosua. Dan di akhir bagian ini kembali. Kenapa Yosua begitu penting mengingatkan ini? Karena dia tahu bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Ketika mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya musuh-musuh yang ada di sekeliling mereka yang bisa saja mengalahkan mereka, dan itu teruji terbukti di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi ada lanjutannya ini ya. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim pasal 1, di situ disebutlah ketika Yosua dan generasinya mati yang menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang berjanji bersama-sama dalam pasal 24 ini, yang waktu itu masih ada, masih hidup. Dan setelah mereka semuanya tidak ada, dikatakan bangkitlah generasi-generasi yang ada, yang dikatakan bahwa mereka yang meninggalkan Tuhan. Mereka yang tidak lagi artinya berpegang teguh pada apa? Janji yang sudah mereka buat bersama-sama pada waktu Yosua menantang mereka. Dan apa yang terjadi? Kitab Hakim-Hakim memberitahukan kepada kita. Silakan baca kitab Hakim-Hakim. Bagaimana umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Mereka diberkati. Tetapi ketika mereka tidak lagi beribadah bersama-sama, apa yang terjadi? Wow, mereka mengalami yang namanya kesulitan. Lanjut. Wah, nggak bisa ya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat mereka itu bisa memilih. Dan di sini dikatakan mengapa Yosua perlu menantang untuk mereka berkomitmen. Karena selanjutnya kita lihat bahwa Yosua mengingatkan bangsa Israel akan apa? Penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, memelihara mereka. Ini satu apa? Perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah dengan bangsa ini, saudara. Artinya memang ada satu ikatan perjanjian buat mereka. Kalau mau dikatakan ini satu ungkapan yang istilahnya ada keterikatan yang tidak bisa terlepas. Jadi kalau mereka tidak taat, maka mereka akan mengalami yang namanya murka dari Tuhan. Karena ini satu ikatan perjanjian dari Abraham, Ishak dan Yakub turun-temurun sampai pada Yosua pun perjanjian yang sudah dibuat oleh Tuhan dengan umat ini itu satu keterikatan yang tidak bisa terpisahkan. Makanya kalau kita melihat firman Tuhan, kok Allah dalam perjanjian lama begitu kejam. Ya. Sekali mereka tidak taat, langsung ditebas, langsung mati. Karena ini ada satu ikatan perjanjian yang dari Abraham, Ishak, Yakub sampai pada Yosua ini dan turun-temurun. Ada satu ikatan perjanjian yang tidak boleh. Makanya dikatakan kalau kita melihat dalam pasal 28 dalam kitab Bilangan apa Ulangan ya. Di situ dikatakan ada berkat dan ada kutuk. Jadi kalau mereka tidak taat dan tidak melakukan ini, maka ini yang akan mereka alami. Dan itu nyata, itu benar, terrealisasi dan terjadi, saudara.
Dan itu pun sebenarnya kalau kita tarik di zaman sekarang tidak ada perubahan akan hal itu. Bagi bangsa Israel mereka menjaga keimanan dan kesetiaan beribadah bersama kepada Allah adalah bagian dari perjanjian mereka dengan Allah. Itu satu perjanjian dengan Allah. Nah, hal ini tidak pernah berubah dan berlaku juga bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman modern ini, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sama perlakuannya. Firman Tuhan tidak berubah. Terus beribadah bersama sebagai sebuah jemaat akan apa? Membawa banyak berkat dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita beribadah bersama, ada banyak berkat. Seperti yang difirmankan Tuhan dalam bagian ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka betul-betul mengalami yang namanya berkat-berkat dari apa yang sudah mereka janjikan itu dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan luar biasa buat mereka. Penyertaan Tuhan buat mereka luar biasa. Dikatakan selama Yosua memimpin dan sampai akhir hidupnya, waktu itu mereka aman semuanya. Tidak ada yang namanya ada musuh, semua dikalahkan. Saudara lupa bayangkan itu. Takut akan Tuhan, beribadah kepadanya. Apa berkatnya? Yang kita akan lihat dalam kesempatan ini sekali lagi. Ketika kita beribadah bersama sebagai sebuah jemaat akan membawa banyak berkat dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apakah berkatnya? Sekali lagi saya bilang bahwa tidak bicara tentang materi dalam hal ini. Tetapi berkat yang pertama yang diperoleh ketika Yosua menantang mereka yaitu apa? Memperkuat. Yang pertama adalah memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ketika Yosua bicara bagian ini sebenarnya ini mempertegas. Yaitu mereka apa? Ditantang supaya mereka betul-betul menjalani. Firman Tuhan ayat 18 berkata, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori. Penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Saudara, ketika kita bersama-sama beribadah, sesungguhnya ada manfaat yang besar, berkat yang luar biasa, yaitu apa? Memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang ditegaskan kembali oleh Yosua. Kalau mereka beribadah kepada Tuhan berarti mereka takut akan Tuhan. Artinya semakin hari mereka apa? Semakin diperkuat hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita beribadah bersama-sama sesungguhnya ini yang terjadi, harusnya terjadi. Yaitu apa? Hubungan kita itu semakin kuat, ya, semakin kuat dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara. Ketika kita beribadah, tiba-tiba kita menjadi lemah. Berarti ada masalah. Ingat dalam bagian ini, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kalau kita lakukan itu, saya yakin itu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau itu yang kita lakukan, saya yakin dan percaya hubungan kita semakin diperkuat. Sehingga dalam kehidupan yang ada, ya, dalam kehidupan yang sibuk dan bergerak cepat ini, ya, kita ada di dalam dunia, ya, pergerakan begitu cepat. Seringkali kita merasa sulit untuk apa? Menemukan waktu untuk berdoa dan mendalami Alkitab melalui pembacaan kita hari ke hari, ya. Karena kesibukan dan lain sebagainya, kadang-kala kita lupa berdoa, ya. Situasi yang ada inilah yang kadang-kala menarik perhatian kita sehingga kita lupa membaca firman Tuhan. Saudara, ini yang terjadi juga. Umat Tuhan ini gampang menjadi lemah, gampang menjadi tidak setia. Dan tidak jauh berbeda dengan kita sekarang ini, saudara. Tingkat kesibukan kita ini luar biasa tingginya, benar tidak? Kadang-kala kita berkata seolah-olah kita tidak ada waktu lagi, ya. Kehabisan waktu, benar tidak? Seringkali kita berkata, waduh, saya tidak punya waktu lagi. Berdoa, baca Alkitab, sudah tidak punya waktu lagi. Dan itu yang terjadi, saudara. Tetapi saudara, kalau kita beribadah takut akan Tuhan,
maka itu semakin memperkuat hubungan kita. Harusnya itu yang terjadi, itu berkat saudara buat kita. Diperkuat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berkumpul bersama sebagai jemaat, kita dapat saling menguatkan dan memberikan dukungan satu sama lain dalam perjalanan spiritual kita. Nah ini maksudnya, ada memang pribadi ya, ibadah pribadi dan namanya kelompok. Tetapi ketika kita bersama-sama, ini menjadi satu kekuatan besar karena di dalamnya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga apa? Sama-sama dibangun kekuatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terjadi saudara, itu berkat sebenarnya. Karena kita sendirian, coba kadangkala dalam hidup ini kita pernah mungkin bilang begini, tahun ini saya mau baca Alkitab. Saya mau selesaikan perjanjian lama, perjanjian baru. Dan mulai membaca dari kitab Kejadian. Ya, tahun ini komitmen begitu. Saudara, berapa banyak di antara kita yang akhirnya di tengah jalan berhenti? Tidak usah angkat tangan. Berapa banyak? Ada di antara kita ini yang belum selesai membaca Alkitab selama menjadi orang percaya? Ada? Jadi orang percaya tapi belum pernah selesai membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada? Gak usah juga angkat tangan ya. Saudara, kalau kita menjadikan firman itu sebagai penuntun dan pedoman hidup, apakah itu menjadi standar tinggi bagi kita sebagai pedoman hidup kita sehingga itu satu kebutuhan yang penting dalam hidup kita, atau itu hanya sekedar buku biasa saja, karangan yang sama dengan karangan-karangan yang biasa saja? Kalau itu belum, saudara, kembali lagi. Firman Tuhan hari ini diajak untuk kembali dalam kesibukan kita, dalam segala aktivitas kita. Adakah waktu kita untuk bisa diperkuat kembali, diteguhkan kembali? Nah, dalam kesempatan ibadah bersama inilah kita semakin dikuatkan sebenarnya. Kekuatan kita itu bisa saling, istilahnya memberikan dukungan satu dengan yang lain. Kita juga dapat belajar dari pengalaman dan pemahaman orang lain tentang iman dan kasih Tuhan. Dalam kebersamaan itu saudara, kekuatan kita itulah dikatakan kita menjadi kuat, semakin kuat di dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Karena dalam kebersamaan kita ketika menyembah Tuhan, kita bisa belajar dari si A, si B, dan si C. Kenapa dia begitu? Kenapa dia lebih dari saya? Wah, kita belajar dari dia. Kenapa dia rohaninya luar biasa ya. Kita belajar dari dia. Dan disitulah kesempatan kita dikuatkan. Dengan saling berbagi dan belajar, pengetahuan kita akan firman Tuhan semakin bertambah dan iman kita semakin matang sehingga kita bertumbuh menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dalam kesempatan ini ya, kita semakin sebenarnya menjadi sesuatu yang lebih daripada apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi berkat itulah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita beribadah bersama, yaitu ada kekuatan. Kekuatan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat. Amin. Semakin kuat. Lalu yang kedua, ini bermasalah ya. Coba lanjut langsung yang kedua, supaya bisa mengikuti ya. Yang kedua, berkat yang kedua adalah membawa kesatuan dan kedamaian dalam keluarga dan komunitas kita. Saudara, ini berkat. Ketika kita bersama ya, beribadah, berkat yang kita peroleh yaitu membawa kesatuan. Dan inilah yang Yosua mau inginkan. 12 suku ini tidak gampang saudara. Kita tahu bagaimana suku A, suku B, suku C. Kita tahu bagaimana mereka. Dan ini tidak mudah saudara untuk dipersatukan. Makanya dalam bagian ini ditantang, diajak para pemimpin, para hakim, umat Tuhan yang ada. Lalu Yosua bicara kepada mereka untuk mempersatukan mereka. Karena ketika kita memilih untuk beribadah bersama seperti yang dikatakan oleh Yosua, berarti kita juga memilih untuk hidup dalam kesatuan komunitas keluarga Allah. Dan itulah kekuatan yang besar yang Tuhan inginkan terjadi. Saudara bayangkan kalau kita lihat pengalaman bagaimana Yosua untuk merobohkan tembok Yeriko itu seperti apa yang dilakukan mereka.
Mereka bersama, muter-muter ya, disuruh muter. Dan saudara bayangkan, itu tidak lakukan dengan sendirian. Tetapi dilakukan bersama-sama. Yang menarik ketika pada waktu itu disuruh hari yang terakhir. Ya, disuruh apa? Semuanya bersorak. Coba, hanya disuruh bersorak semuanya ya. Maka itu runtuh. Saudara, berarti begitu kuatnya kebersamaan sebagai orang percaya di dalam satu komunitas itu. Maka dalam bagian ini dikatakan berkat yang sesungguhnya diperoleh ketika kita bersama beribadah, yaitu membawa kesatuan. Satu kesatuan yang di dalamnya yang bisa menimbulkan dampak yang begitu besar, saudara. Dan itu yang harusnya dirasakan, ada kedamaian dalam keluarga dan komunitas kita sebagai orang percaya. Saudara bayangkan ini, inilah yang Tuhan inginkan. Dan disinilah yang dikatakan oleh Yosua, kalau kita baca bagian-bagian yang ada ini. Ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Coba garis bawahi itu. Saudara, Yosua memperhatikan ini. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Bukan person, bukan pribadi. Tetapi mereka berkata, kami akan beribadah. Berarti mereka setuju, mereka sepakat tantangan yang diberikan oleh Yosua kepada mereka. Dan disitulah membawa kesatuan dan kedamaian dalam keluarga dan komunitas. Itu berkat, saudara. Keluarga mereka betul-betul aman, damai. Dan itu yang disaksikan oleh firman Tuhan. Zaman Yosua sampai pada generasi-generasi yang setelah Yosua mati. Dan generasi bersama dengan Yosua mati dikatakan semuanya aman, damai, saudara. Itu berkat dan itu pun bisa terjadi dan dialami oleh kita ketika kita bisa beribadah, berbakti bersama-sama di tempat ini. Ada damai, ada sukacita, ada kesatuan yang dialami. Dengan beribadah bersama, kita membangun kesehatian dengan anggota jemaat, di mana kita dapat saling merayakan kemenangan dan memberikan dukungan dalam kesulitan. Coba bayangkan itu. Yang terjadi, saudara, ada perayaan. Merayakan kemenangan bersama seperti mereka di sini, saudara. Mereka merayakan kemenangan itu. Dan juga dikatakan apa? Memberikan dukungan satu dengan yang lain. Suku satu dengan yang lain bisa saling mendukung ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Beribadah bersama juga memberikan kita kesempatan untuk apa? Berdoa bersama. Dan mempersembahkan permohonan kita kepada Tuhan sebagai satu tubuh yang mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, ada kesempatan kita bisa mempersembahkan permohonan doa bersama kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berkat yang ketiga yang diperoleh dalam bagian ini adalah memperoleh kekuatan dan penghiburan yang diberikan, yang diperlukan untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup, saudara. Saudara, Yosua mengerti bangsa ini. Mereka itu dikelilingi dengan musuh-musuh yang namanya musuh bebuyutan. Ya. Dan itu terbukti di dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana mereka berperang melawan yang namanya Kanaan, ya, kembali melawan lagi Amori. Melawan lagi karena ada juga ternyata kalau kita lihat di dalam kitab Yosua ini ada juga bagian-bagian yang memang mereka tidak, ya, taklukkan pada waktu itu, dibiarkan, ya. Dan ternyata itu menjadi musuh mereka juga. Tetapi selama mereka berkomitmen bersama, ya, dalam satu kesatuan, mereka memilih untuk taat dan patuh setia kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, dikatakan mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan yang diperlukan untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup, saudara. Artinya ketika mereka bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mereka bisa menghadapi ujian-ujian itu.
Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kita tidak nyaman dan aman, saudara, sebenarnya sekarang ini. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga tidak aman-aman sampai saat sekarang ini. Ada banyak tantangan. Tetapi ketika kita berkumpul bersama sebagai jemaat, kita dapat saling menguatkan dan memberikan dukungan dalam keadaan sulit. Ini berkat, saudara. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita ingat kembali pesan Yosua. Dalam ayat tersebut bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada satu pesan singkat yang dikatakan oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya inilah yang Tuhan mau buat kita. Sejauh mana kita keluarga masih satu beribadah kepada Tuhan. Atau ada yang mulai meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, Yosua memberitahukan dan mengingatkan kepada kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jawab mereka juga berkata, kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Jadi mereka sama-sama betul-betul memegang yang namanya komitmen itu. Marilah kita memilih untuk hidup dalam kesatuan dan beribadah bersama sebagai keluarga Tuhan. Allah telah menepati janji pemeliharaannya kepada kita, bahkan ketika kita tidak layak menerima anugerahnya, Dia sudah memberikan itu kepada kita semuanya. Karena itu, mari kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat beribadah bersama dan menikmati berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita hargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi siapkah kita dengan berkata, aku dan seisi rumahku tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Ini pilihan, ini tantangan buat kita. Memilih yang terbaik, pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Memilih yang tidak yang baik, pasti juga itu yang akan diperoleh. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah berkat yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan buat kita. Ketika kita mengalami hal ini, saya percaya berkat-berkat yang ada yang lainnya akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tuhan pasti berikan kepada kita apa yang menjadi, apa yang kita ingin dan butuhkan dalam hidup ini. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi apakah kita bisa memenuhi ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Saya mau garis bawahi bagian ini. Mungkin kita sekarang ini tidak sama dengan mereka. Kalau mereka terang-terangan beribadah ya kepada Baal, kepada penyembahan-penyembahan yang ada buatan tangan manusia. Itu mereka. Tetapi kalau saat sekarang ini mungkin ada yang namanya idola-idola. Ya, yang mungkin menjadi sesuatu kalau itu tidak ada, wah. Jadi itu yang lebih utama. Maaf ya untuk anak-anak yang masih muda di tempat ini. Kadangkala ya fokus kita itu kepada hal-hal yang kadangkala menarik perhatian. Yang akhirnya meninggalkan esensi yang sesungguhnya berkaitan hubungan kita dengan Tuhan. Nah mungkin itu berhala yang ada sekarang ini. Kalau dulu mereka terang-terangan, benar ya di Sungai Efrat ada tempat penyembahan. Ada berhala-berhala di sana. Tapi mungkin sekarang ini kita tidak demikian. Ya kan? Kita sekarang tidak mungkin demikian. Tetapi ada berhala-berhala. Ya,
yang bisa menarik perhatian kita. Yang mungkin sekarang ini kita tidak sadari. Yang sudah menyita kita. Itu kadang-kala mungkin kita lupa. Sehingga kita melupakan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita abaikan Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan. Saudara, HP itu baik tidak? Baik tidak HP-nya? Baik ya? Tapi kadang-kala itu jadi berhala. Benar tidak? Kadang kita pusat perhatian, wah. Saudara, ini simple. Tapi coba kita renungkan itu. Kita mungkin tidak sama dengan mereka di sini ya. Terang-terangan mereka menyembah. Anak-anak muda, game online itu bagus ya. Bagus tidak? Bagus ya. Tapi salahnya di mana? Nah, tidak salah. Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Karena baik. Tapi kalau kita, waktu kita ya sudah tersita dengan itu sehingga kita tidak bisa lagi membaca Alkitab, itu salah. Benar tidak? Bayangkan kita bisa 1 hari main game, tapi tidak ada waktu beribadah dengan Tuhan. Coba bayangkan itu. Ini yang namanya berhala-berhala yang sesungguhnya ada di depan mata kita. Bahkan mungkin kita tidak sadari kita terjebak di dalamnya. Kalau dulu jelas ya mereka itu beribadah, disebutlah di sini di sungai ini dan lain sebagainya. Jelas mereka bawa persembahan itu kepadanya, bahkan anak menjadi korban. Itu jelas. Tapi sekarang ini kita tidak. Kan di sini kan tidak ada yang pergi lagi ke gunung sana, sembah ini, sembah itu. Tidak ada di sini kan? Tidak ada lagi kan? Tetapi saudara, coba yang ada di depan mata kita ini, yang kadangkala menarik perhatian dan kita melupakan itu, sebenarnya itu sudah berhala. Karena kita sudah abaikan. Kadang kita lupa baca Alkitab, tapi kita lebih fokus ke ini. Nah itu yang maksudnya dalam bagian tantangan kita ada di situ. Kembali seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Garis bawahi, tulus, ikhlas, dan setia. Kalau kita tulus, pasti kita setia. Dan berkat-berkat yang saya sebutkan itu akan menjadi bagian buat kita. Karena itu dalam kebersamaan ini penting untuk bisa saling mengingatkan dan menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau beri buat kami. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami peroleh menjadi landasan bagi kami dan juga pedoman tuntunan buat kami. Sehingga kami benar-benar melangkah sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil mempersiapkan satu pujian, mari sambil berdiri. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada satu keputusan penting dalam hidup ini. Keputusan yang penting ketika belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk mengambil satu keputusan. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kalaupun Anda sudah menerima Tuhan Yesus dan Anda belum dibaptis. Anda mau memberi diri, memproklamirkan iman kepada dunia dengan baptisan. Silakan ambil waktu ini. Dan mungkin juga yang mau bergabung, silakan. Dan apa saja keputusan yang mau didoakan hari ini, silakan datang ke depan. Ada Pendeta Refli dan Pendeta Muda Andri yang akan menolong. Sambil kita menyanyikan satu pujian ini. Dipersilakan bagi jemaat untuk bisa mengambil satu keputusan dalam hidup ini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu, kau menunggu.
keputusan. Ada keputusan penting, silakan. Apa saja keputusannya. Mari keputusan apapun itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kau sudah menuntun dan membawa kami untuk bisa menikmati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami ketika kami beribadah di tempat ini. Kami yakin percaya Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kiranya seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, biarlah mereka pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan saja. Dan apa menyerahkan mereka semua dalam perjalanan hidup mereka di hari esok dan seterusnya. Tuhan yang lebih mengenal, yang lebih tahu akan kehidupan mereka, akan pergumulan mereka, akan apa yang menjadi rencana-rencana mereka dalam bisnis mereka, dalam tugas-tugas mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Hamba letakkan dan serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kuasai mereka dan pimpin mereka ya Tuhan. Tolong mereka dalam menjalani hidup yang ada. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup mereka. Dengan kesehatan, dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kebaktian ini juga Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong tuntun dan pimpin. Biarlah kami semua tiba di rumah dengan selamat. Seperti Tuhan sudah memimpin menuntun kami dari rumah datang ke gereja ini. Biarlah juga penyertaan yang sama yang kami alami ketika kami pulang keluar dari tempat ini. Dan biarlah kiranya kami semua mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri baktian ini. Kami mohon berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hosanna,
Cek. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Mungkin ada pengumuman dari koordinator? Tidak ada? Oke, ibadah kita selesai. Kita bertemu lagi minggu depan dalam kebaktian 3. Saya undang semua jemaat yang hadir hari ini untuk boleh hadir kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.